Baik saudara-saudara, kita akan segera mendengar atau belajar firman Tuhan lagi. Dan mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami masih mendapatkan kesempatan lagi untuk mendengar firman Tuhan. Kami tahu ada banyak orang merindukan mendengar firman di berbagai belahan dunia ini, tapi mereka tidak mendapatkan seperti yang kami dapatkan. Kami mau belajar firman-Mu, tapi kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan keterbatasan dalam pengertian. Kecuali Roh Kudus membukakan bagi kami, maka semua pengertian itu menjadi luput dari pikiran kami. Karena itu kami memohon pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan mau membuka pikiran dan hati kami, supaya firman yang ditaburkan dapat kami pahami. Hati kami terbuka kepada firman untuk menerima setiap kebenaran yang diberitakan. Lebih-lebih kami menjadi pelaku firman itu dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Kami sadar kami orang berdosa, dan dosa menjadi penghalang kami menerima berkat firman-Mu. Ampunilah kami dari dosa-dosa kami, lindungilah kami dari pekerjaan si jahat yang pasti akan berusaha mencuri benih firman yang kami dengarkan. Kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan, bicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tema kita, mendapatkan dan menyikapi berkat Tuhan. Dan ini adalah bagian yang keempat, yang merupakan bagian dari yang terakhir dari tema kita ini. Dan teks kita masih sama, Lukas 5, 1-11. Mari kita perhatikan sekali lagi. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Dia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayan telah turun dan sedang membasuh jalannya. Dia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu dia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang berdosa." Sebab dia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman-teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam bagian pertama dan kedua kita sudah belajar bahwa Petrus diberkati Tuhan secara luar biasa karena dua hal. Yakni dia menggunakan semua fasilitas yang ada pada dia untuk mendukung pekerjaan Tuhan, dalam hal ini pemberitaan firman oleh Yesus. Yang kedua adalah dia menunjukkan ketaatannya yang luar biasa kepada Yesus. Dalam bagian yang ketiga, kita mulai melihat bagaimana sikap Petrus menghadapi atau di depan fakta berkat-berkat yang sudah dia terima. Ternyata setelah Petrus mendapatkan begitu banyak berkat, ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam dirinya. Yaitu yang pertama adalah dia menyadari kealahan Yesus. Sebelumnya dia hanya menyapa Yesus dengan sebutan guru, epistata dalam bahasa Yunani.
Tapi setelah itu, setelah melihat semua mujizat dan berkat itu, dia lalu menyapa Yesus dengan sebutan Tuhan. Bahasa Yunani-nya adalah Kurios, yang setara dengan Yahweh di dalam perjanjian lama. Berarti saudara-saudara, berkat yang diterima Petrus membuat dia mengenal Tuhan dengan lebih baik. Bukan hanya mengenal Tuhan lebih baik, tapi bahkan dia menyadari siapa dirinya. Dia adalah orang berdosa yang tidak layak menerima kasih karunia, rahmat, berkat, dan anugerah dari Tuhan. Itulah sebabnya setelah melihat mujizat yang telah terjadi di depan mata dia, dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Maka dua hal yang menjadi sikap Petrus. Pertama, kenal Tuhan lebih baik. Dan yang kedua, menyadari diri orang berdosa. Nah, hari ini atau pada bagian ini, saya ingin menambahkan kepada kita satu sikap lain dari Petrus yang bisa menjadi contoh bagi kita di dalam menyikapi berkat Tuhan. Dan saudara-saudara, sikap Petrus ini adalah bahwa setelah dia mendapatkan semua berkat itu, maka dia lalu akhirnya mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 bacaan kita, dikatakan begini. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Petrus, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Terus bagaimana reaksi Petrus? Bagaimana respon Petrus? Ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara-saudara, perhatikan bahwa Petrus dikatakan meninggalkan segala sesuatu. Berarti Petrus meninggalkan perahunya. Petrus meninggalkan jala-jalanya. Dan juga Petrus meninggalkan ikan-ikan yang didapat. Saudara-saudara, ikan-ikan yang didapat itu begitu banyak. Bahkan dikatakan jala hampir koyak, perahu hampir tenggelam. Itu berkat yang banyak sekali. Tapi ternyata saudara-saudara, Petrus dikatakan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Itu berarti bahwa bahkan ikan yang begitu banyak, berkat yang begitu banyak pun tidak Petrus bawa pulang ke rumah. Semua ditinggalkan di situ. Dan justru dia mengiring Yesus mulai saat itu sampai akhir hayatnya. Bahkan dia mati dalam pelayanan kepada Tuhan. Di sini kita melihat sesuatu yang luar biasa dari Petrus. Yesus memberi Petrus sukses secara jasmani. Yesus memberi Petrus berkat secara jasmani. Tetapi itu menyebabkan dia melihat kebesaran Tuhan. Lalu dia menyadari diri sebagai orang berdosa. Dan pada akhirnya dia meninggalkan segala sukses jasmani itu, segala berkat jasmani itu, lalu memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus. Saudara-saudara, fakta ini dikomentari oleh Henry. Henry berkata, mereka bukannya pergi untuk mencari pasar di mana mereka bisa menjual ikan-ikan sehingga bisa mendapat keuntungan besar dari mujizat tadi. Tidak. Melainkan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Sebab mereka lebih bersemangat untuk melayani kepentingan Kristus daripada mencari keuntungan duniawi bagi diri mereka sendiri. Nah, saudara-saudara, disinilah sesuatu hal yang menarik. Bahwa akhirnya berkat jasmani, ikan yang begitu banyak itu ditinggalkan. Mereka tidak lagi fokus kepada berkat jasmani. Mereka tidak lagi fokus kepada mujizat yang terjadi. Tapi semua itu, berkat mujizat itu membawa mereka kepada suatu pengiringan kepada Yesus yang jauh lebih berarti, jauh lebih bermakna, jauh lebih tinggi nilainya dari sekedar menikmati keuntungan dan berkat-berkat secara jasmani. Saudara-saudara, kebanyakan orang kalau diberi berkat jasmani, justru mereka mendewakan berkat itu, mendewakan kesuksesan mereka itu, menjadi terikat dengan berkat-berkat itu, sampai pada akhirnya mereka justru tidak bisa lagi mengikut Tuhan. Berkat Tuhan justru menjauhkan mereka dari Tuhan. Berkat Tuhan bisa membuat mereka akhirnya putus hubungan dengan Tuhan.
Tapi Petrus tidak. Berkat yang diberikan itu membuat dia akhirnya menjadi lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia tinggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Saudara, ini bukan berarti bahwa kita semua harus meninggalkan segala sesuatu pekerjaan kita untuk ikut Yesus. Tidak. Karena kita tahu bahwa ada orang-orang yang Tuhan memang panggil secara full time untuk melayani Tuhan. Tapi semua kita sebenarnya dipanggil Tuhan untuk melayani Dia. Saudara dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan dalam profesi saudara. Kalau saudara guru, saudara harus melayani Tuhan sebagai seorang guru. Saudara polisi, tentara, saudara harus melayani Tuhan sebagai seorang polisi, sebagai seorang tentara. Saudara businessman atau businesswoman, saudara harus melayani Tuhan sebagai seorang businessman atau businesswoman. Atau apa saja profesi saudara. Semua kita harus melayani Tuhan. Dalam profesi kita, tidak harus meninggalkan pekerjaan kita. Tapi Petrus yang dipanggil sebagai rasul, itu dia harus memberikan seluruh waktunya. Dan karenanya dia harus meninggalkan segala sesuatu. Jadi intinya bukan apakah kita harus meninggalkan segala sesuatu baru bisa ikut Tuhan. Intinya bukan di situ. Intinya adalah bahwa apakah berkat melimpah yang sudah kita terima itu membuat kita akhirnya ikut Tuhan dan melayani Tuhan atau tidak. Saya kembali kutip kata-kata dari Henry. Bisa dilihat bahwa mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Kristus. Sebab saat itu pekerjaan mereka sedang mendapat untung besar. Dan keberhasilan saat itu tidak pernah mereka alami sebelumnya. Saat harta kita bertambah banyak, hati kita biasa melekat padanya. Karena itu, bila dalam saat-saat seperti itu kita meninggalkan segala kekayaan kita untuk melayani Kristus, itu merupakan perbuatan yang patut disyukuri. Kalau miskin, melarat, lagi kere, ikut Tuhan, biasa. Banyak orang juga begitu. Tapi begitu sudah kaya raya, sudah berlimpah-limpah, masihkah ikut Tuhan? Masihkah melayani Tuhan? Berkat Tuhan kebanyakan membuat orang tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi beda dengan Petrus. Berkat yang dia terima membuat dia akhirnya justru menjadi pengikut Tuhan yang setia. Semua ini memperlihatkan pada kita bahwa berkat jasmani seharusnya membuat kita semakin dekat Tuhan. Berkat jasmani seharusnya membuat kita mengiring dan melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Ada banyak orang kalau diberkati Tuhan, jasmaninya tambah bagus. Rohaninya bagaimana? Kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari semua atau saya gabungkan dengan sikap Petrus sebelumnya. Waktu Petrus dapat berkat, dia menyadari keilahian Kristus. Waktu Petrus dapat berkat, dia sadar diri orang berdosa. Waktu Petrus dapat berkat, dia ambil keputusan ikut Tuhan. Waktu Petrus dapat berkat, dia ambil keputusan tinggalkan segala sesuatu melayani Tuhan. Berarti berkat jasmani yang dialami oleh Petrus lebih berdampak pada kerohaniannya ketimbang jasmaninya. Coba saudara pikir, kalau saudara dapat berkat banyak, yang maju itu jasmani saudara atau rohani saudara? Kalau tahu-tahu Tuhan kasih saudara berkat keuangan yang banyak, sekian puluh miliar, apa yang berubah dalam diri saudara? Penampilan berubah, baju celana berubah, sepatu berubah, gaya jalan berubah, warna rambut berubah, mancungnya hidung berubah, ya, mata lentikan mata berubah, telinga bisa berubah. Kalau kita diberkati banyak ke jasmani, banyak orang justru yang berubah itu adalah penampilan fisiknya, kendaraannya berubah, macam-macam. Tapi apakah punya dampak pada kerohanian? Apakah setelah berkat Tuhan saudara terima, apakah saudara tambah rajin baca Alkitab? Setelah Tuhan berkati begitu luar biasa, apakah tambah banyak berdoa? Apakah pengertian firman semakin bertambah? Apakah lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan? Jikalau tidak, maka sesungguhnya berkat Tuhan yang saudara terima tidak berdampak apa-apa pada rohani saudara. Hanya pada jasmani, bahkan rohani menjadi semakin mundur dan semakin berkurang. Tapi tidak dengan Petrus. Berkat jasmani lebih mempengaruhi rohaninya daripada jasmaninya. Nah, saudara-saudara, apakah dengan semua berkat yang sudah saudara terima membuat saudara bisa kenal Tuhan lebih jauh? Apakah membuat saudara menyadari kesucian Tuhan dan keberdosaan saudara? Apakah membuat saudara mau mengambil keputusan sungguh-sungguh untuk ikut Tuhan dan layani Tuhan setelah semua berkat itu? Pengalaman Petrus menunjukkan pada kita bahwa seharusnya kita lebih menghargai Tuhannya daripada berkatnya.
seharusnya kita lebih mempedulikan pemberi berkat itu daripada berkat itu sendiri. Saudara-saudara, saya teringat ada satu cerita. Ini cerita pada masa kelaparan di Cina zaman dulu. Lalu saudara-saudara, pada masa kelaparan itu banyak orang sudah mati kelaparan. Lalu ada sepasang suami istri yang sudah tua. Mereka hanya punya mie terakhir untuk dimakan. Dan setelah makan itu adalah stok terakhir. Jikalau mereka setelah makan tidak punya apa-apa lagi, dipastikan mereka akan mati. Dan mereka hanya punya mie satu mangkuk. Dan mereka berdua memasaknya dan siap memakan untuk yang terakhir kalinya. Dan setelah itu mati kelaparan. Lalu saudara, setelah mereka siap makan mie itu, tiba-tiba pintu rumah mereka diketok orang. Tok, 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 tok. Ternyata mereka buka. Ada seorang pak tua pengemis yang berdiri di muka pintu. Lalu pak tua itu berkata kepada mereka, "Saya sangat kelaparan. Adakah sedikit makanan buat saya?" Suami istri itu berpandang-pandangan. Kita saja hanya punya satu mangkuk mie, makan berdua, habis ini. Kita tidak tahu makan apa lagi, kita mati. Ini ada orang datang minta makanan lagi. Gimana? Mereka dua akhirnya rapat. Dan setelah mereka rapat, mereka bilang, kalau mie yang kita makan ini, toh kita makan, setelah itu tidak punya makanan, akan mati. Kalau sekarang kita tidak punya makan juga, kita mati juga. Jadi tetap bagaimanapun juga kita akan mati. Hanya bedanya, kalau makan sekarang mati lebih lama. Kalau tidak makan sekarang mati lebih cepat. Lalu apa bedanya mati lebih lama, mati lebih cepat? Sebaiknya sebelum kita mati, kita berbuat baik. Berikan saja mie kita kepada orang tua itu. Akhirnya saudara-saudara, mereka dua sepakat, mangkok mie itu dikasih ke pak tua itu yang pengemis itu. Lalu pak tua itu memakan mie di mangkok itu dengan sumpitnya. Dan setelah selesai makan, sesuatu terjadi tiba-tiba. Ternyata pak tua tadi berubah. Rupanya bukan pengemis, tapi dewa. Lalu dia sudah dengan muka bersinar-sinar, lalu dia berkata, "Hei anak manusia, hati kalian sangat mulia. Dalam keadaan kelaparan pun kalian masih peduli pada orang tua seperti saya. Kebaikan hati kalian berdua patut diganjar. Bawa sini sumpit tadi. Lalu bawa sini mangkok tadi." Lalu begitu mangkok itu ada di sini, mangkok mie tadi, pak tua itu yang rupanya dewa keluarkan satu sumpit ajaib dari kantongnya dan dia pukul mangkok mie tadi, kling, langsung mangkok itu jadi emas. Wow, ini bisa jadi kaya karena satu mangkok emas. Bawa lagi tempat minum di sini, kling, jadi emas. Bawa lagi apa lagi? Ya, kling, jadi emas. Lalu dengan sumpit ajaibnya dia lihat ada kursi di situ, kling, jadi emas. Ada meja-meja, kling, jadi emas. Lalu dua orang tua ini pergi ambil segala macam barang dari belakang, lalu kling, 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 pakai sumpit ajaib, jadi emas. Sampai akhirnya dewa bilang, "Cukup sudah, aku akan pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku berikan kamu permintaan terakhir. Apalagi yang mau dibuat jadi emas?" Lalu si bapak bilang, "Dewa, cukup sudah emas ini, sudah terlalu banyak. Saya tidak minta apa-apa lagi dibuat emas. Tapi kalau dewa berkenan, dewa boleh pergi. Tapi kalau dewa mau, tinggalkan sumpit ajaibnya dewa itu buat saya." Maksudnya apa? Kalau dewa tinggalkan sumpit ajaib, maka emas boleh habis. Tapi dia punya sumpit ajaib yang bisa bikin emas. Emas habis, kling, 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 kling. Semua jadi emas. Maka dibalik kesan tamak dari si orang tua ini, tapi ada suatu kepintaran di sana. Dia berpikir kalau punya emas, emas bisa habis. Tapi kalau punya alat yang bisa bikin emas, dia tidak akan kekurangan. Nah, banyak orang Kristen tidak sepintar itu. Mereka hanya peduli pada berkat, berkat, berkat. Tapi mereka lupa kepada Tuhan yang memberi berkat. Jikalau Tuhan yang memberi berkat sudah bersama-sama dengan kita, maka apalagi yang harus kita khawatirkan? Kita tidak lagi berorientasi pada berkat, berkat, berkat. Tapi lebih berorientasi kepada pemberi berkat. Makanya Tuhan Yesus bilang, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan padamu. Karena itu maka kita memang mengharapkan berkat Tuhan dalam hidup ini. Tapi marilah dengan semua berkat yang kita terima, kita lebih peduli kepada Tuhan daripada kepada berkatnya. Setiap berkat yang saudara terima harus membuat rohanimu menjadi lebih baik, bukan rohanimu menjadi lebih buruk. Apakah kamu sudah mengenal Tuhan lebih baik?
setelah kamu diberkati? Apakah kamu sudah menyadari diri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa setelah kamu diberkati? Dan apakah kamu semakin sungguh-sungguh ikut Tuhan dan melayani Tuhan setelah kamu diberkati? Inilah teladan-teladan Petrus di dalam menyikapi berkat Tuhan. Marilah kita teladani ini, bukan hanya di dalam hal mendapatkan berkat, tapi juga di dalam bersikap terhadap berkat Tuhan yang kita dapatkan. Kiranya pelajaran firman di bawah tema mendapatkan dan menyikapi berkat Tuhan yang sudah kita pelajari selama 4 kali berturut-turut ini bisa menjadi berkat bagi saudara sekalian dan juga bagi saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar saat ini, bahkan dengar sebelumnya dalam bagian-bagian sebelumnya. Kami sudah tahu bagaimana caranya kami diberkati oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu adalah bagaimana kami bersikap pada berkat-berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, biarlah kami lebih menghargai Tuhan sebagai pemberi berkat daripada semua berkat yang kami terima. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.